teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Apakah TWS ini bisa dipakai di PC untuk main game? Jawabannya nggak tahu ya. Saya belum pernah coba, tapi di video kali ini saya akan coba apakah TWS ini bisa dipakai untuk main game, enak atau enggaknya. Kita akan coba di sini. Sebetulnya saya jarang banget pakai TWS ya. Paling aja kalau mau tidur ya, saya pasang TWS di sini buat nonton YouTube, nonton podcast, review, bahkan sampai ketiduran juga saya nempel di sini. Paling tiba-tiba paginya udah hilang jatuh. Dulu sih kalau tidur pakai headset yang pakai kabel, tiba-tiba paginya si kabelnya udah ngelilit. Tapi kalau pakai TWS sih enggak ya. Nah, di sini kebetulan saya kedatangan dua TWS baru dari Edifier. Yang pertama di sini ada Edifier X2S. Modelnya ini tuh half in ear ya kayak gini. Ini saya suka banget model kayak gini ya. Terus yang keduanya ini ada Edifier TWS One Pro 2. Jadi modelnya ini tuh full in ear. Kalau yang kayak gini saya kurang suka ya. Ada karetnya jadi agak menusuk-menusuk, sakit di telinga. Tapi ini sih selera aja ya. Ada yang suka modelnya kayak gini, ada yang kayak gini juga. Tergantung orangnya lah gitu ya. Langsung saja saya akan bongkar ya paket di dalamnya ini dapat apa aja. Kita langsung saja lah, nggak usah banyak basa-basi lagi ya. Yang pertama ini saya bongkar dulu si Edifier X2S. Ada buku manualnya, dapat kabel USB A to USB Type C, ada TWS-nya juga dan ada box charger TWS-nya. Terus yang keduanya TWS One Pro 2. Ini kemasannya lebih mewah ya. Ada box hitamnya, jadi kesan unboxingnya tuh lebih elegan. Kalau di sini sih selain kabel USB A to Type C, ada karet in-ear ya. Ini cadangannya ada 6 biji, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, supaya bisa menyesuaikan dengan lubang telinga ya calon konsumen yang beli si Edifier ini ya. Terus ada buku manual. Nah, ini harus kalian baca dulu ya. Karena di sini tuh ada informasi penting. Ada touch sensornya untuk perintah TWS-nya. Misalkan ketuk 2 kali untuk pause, tahan 3 kali untuk ganti mode, dan lain-lain. Pokoknya harus dibaca dulu ya, supaya nanti nggak salah ketuk-ketuk si TWS-nya. Untuk kedua TWS ini, saya udah pakai sekitar 1 mingguan ya. Saya nyoba yang si X2S ini. Ternyata suaranya tuh lebih jernih ya. Lebih nendang bassnya dibandingkan TWS saya yang sebelumnya. Karena sebelumnya saya punya juga TWS yang harganya 250 ribuan lah ya. Nggak jauh beda dengan yang ini harganya 189 ribuan. Tapi bassnya ini lumayan nendang. Wah, kok lebih keren gitu ya. Terus vokalnya juga pasti dengerin musiknya tuh lebih terdengar. Apalagi kalau vokalisnya tuh cewek. Enak banget dan detail banget terdengarnya. Jadi kerasa ini lebih bagus ya, lebih worth it gitu ya dibandingkan TWS saya yang sebelumnya. Terus, nah hari keduanya saya coba yang si TWS One Pro 2 ini. Wah, ternyata bassnya ini lebih nendang daripada yang ini gitu ya. Jadi dari TWS yang sebelumnya nilainya 20. Naik ke sini nilainya 40. Naik ke sini nilainya jadi 80 untuk kualitas bassnya ya. Ternyata ada ya sekencang ini gitu TWS mengeluarkan suara bassnya. Ketika volume full juga nggak terasa menusuk ke telinga ya, masih dengerin suaranya tuh aman-aman aja kalau pas dengerin musik aja ya. Cuman rasanya kalau suara vokal ini di sini ya si TWS One Pro 2 ini rasanya tuh kayak lebih jelas yang si X2 ini ya untuk suara vokalnya ya, atau hampir mirip lah ya. Tapi harganya yang TS1 Pro 2 ini ternyata saya lihat di e-commerce tuh harganya lebih mahal. Ini sekitar 600 ribu. Untuk spek kedua TWS Edifier ini memang sudah menggunakan Bluetooth 5.3, jadi untuk koneksinya cepat dan mudah. Jarak 10 meter ini tanpa terhalang apapun masih terkoneksi dengan baik, nggak ada reg-regan gitu ya. Tapi ketika terhalang satu tembok, ya walaupun satu tembok aja, tembok beton, jarak 5-7 meter udah berasa putus-putus gitu ya. Tapi untungnya nggak disconnect ya, cuman putus-putus aja sih suaranya. Oke teman-teman, ini saya lagi menggunakan TWS One Pro 2. Jadi ini adalah hasil suara ya yang didengarkan oleh lawan bicara kita ketika kita menggunakan Edifier si TWS One Pro 2 ini. Gimana? Hasil suaranya, kualitas suaranya bagus atau tidak? Coba komen di bawah. Kayaknya masih terdengar ada robotik-robotik gitu ya. Tapi ya udah dah. Coba komen aja di bawah gimana si kualitas. Keduanya juga ini bisa dikoneksikan dengan aplikasi Edifier Connect. Ada mode gamingnya, keduanya ada ya. Jadi ini meminimalisir delay.
mau main game ya harus aktifkan si mode gaming ini gitu. Nah, untuk si TWS One Pro 2 ini lebih banyak fiturnya. Selain 4 profile musik ya, ada juga pilihan noise cancellation, ambient sound, wind reduction, low dan high noise cancellation. Jadi ini fiturnya memang lebih banyak dan harganya juga lebih mahal. Terus persentase baterai juga di sini kelihatan ya. Sekarang kita akan tes ya, main game di handphone kan udah biasa ya. Gimana nih kalau misalkan kita tesnya di PC, jadi pakai TWS gitu ya. Apakah enak atau enggak? Kita akan coba di sini. Oke? Let's go. Oke, di sini saya pakai motherboard yang udah ada WiFi dan Bluetooth-nya ya. Ini motherboardnya ASRock SteelLegend B760M WiFi. Memori RAM-nya sudah menggunakan DDR5 XPG Lancer 6000 MHz 2x16 GB. Oke. Caranya kita buka, tekan ini 3 detik sampai ada LED merah dan putih. Nah, setelah ini nanti akan muncul notifikasi di kita akan tunggu. Nah, ini baru muncul si Edifier TS1 Pro 2-nya. Gitu cara koneksinya kalau misalkan kalian susah koneknya, oke? Kalau mobile kalian belum ada Bluetooth-nya seperti saya ini, paling harus pakai dongle Bluetooth USB. Belinya ini terpisah. Tapi jangan pakai dongle USB yang murahan, yang 20.000, 30.000. Kurang recommended lah. Minimal beli dongle Bluetooth-nya tuh yang 80 ribuan ke atas supaya udah support Bluetooth 5.3 atau minimal 5.0 lah si teknologinya supaya bisa mengimbangi dengan teknologi terbaru dari TWS ini. Oke, di sini kita tes main PUBG Steam ya. Ketika dalam mode gaming, delay-nya ini sangat minim sekali. Gerakan langkah musuh kanan kiri masih tertangkap dengan baik ya. Pesawat yang terbang di atas juga masih berasa ada di atas kepala. Nah, khususnya di TWS One Pro 2 ini memang detailing suara terdengar banget ya. Seperti pas ngambil senjata gitu kan. Gitu ya. Pas mau lepasin bom gitu kan. Lepasin bom kan suara detail kecilnya ada. Pokoknya detailing kecil ini kerasa jelas banget. Tapi kalau di X2S ini terdengar, cuma agak samar aja gitu. Kalau pergerakan langkah musuh kanan, kiri, belakang, kedua TWS ini masih terdengar jelas aman sekali. Bedanya dari detailing aja. Kalau di game-game PUBG seperti ini, saya rasa delay-nya nggak begitu cukup mengganggu lah. Yang mengganggu itu ketika dipakai main game yang respon time-nya harus cepat. Seperti di game Drum Simulation ini ya, ketukannya tuh kan harus tepat. Ketika dipakai headset TWS ini ya, delay-nya kerasa banget. Jadi kita nggak bisa mainin si Drum Simulation ini ya, karena delay-nya kerasa banget gitu ya, ketukannya. Kalau dipakai untuk main game PUBG kayak tadi ya, kita bisa tahu arah datang musuhnya tuh dari mana ya. Cuman pas volume 100% ada ledakan bom yang tiba-tiba ini agak sakit ke telinga ya. Saking kerasnya gitu kan. Duar! Itu agak kaget dan agak sakit juga di telinga. Tapi kalau misalkan kayak tembakan-tembakan yang biasa gitu di volume 100% masih aman. Kalau saya pribadi sih enaknya di setting di 85-90% aja untuk tingkat volumenya. Biar nggak kaget ketika ada ledakan-ledakan yang tiba-tiba jeger gitu kan. Nah, kalau untuk baterainya, saya tes X2S ini dipakai dengerin musik dari jam 9 pagi sampai jam 1 sampai jam 2 sore ini baru habis. Tapi habisnya ini yang kiri duluan ya. Terus 30 sampai 45 menit ke depan baru yang kanannya habis. Jadi kurang lebih ini bisa bertahan sampai 5 jam ya untuk si X2S ini. Kalau habis sih memang tinggal kita masukkan aja ke boxnya. Ini bisa charge sampai 18 jam lagi klaim dari si Edifier-nya. Tapi saya belum sempat tes juga ya. Karena si boxnya ini belum habis-habis baterainya. Jadi ya seminggu ini masih belum ngecas ya. Habis masukin lagi ke sini. Habis masukin lagi udah langsung full lagi. Kalau untuk si TWS One Pro 2 ini saya pakai ngedit di PC ya. Saya cobain nih. Pakai mode ANC-nya off, terus dipakai ngedit 1 jam. Baterai ini
berkurang 20%. Nah, bisa jadi ini bisa bertahan 5 jam juga sampai 0%. Karena ketika pas saya mulai ngedit, kondisi baterainya ini 100% full. Nah, untuk harga di awal tadi saya udah sebutkan, tapi di sini saya akan sedikit bahas dan kesimpulannya ya. Nah, menurut saya si Edifier X2S ini paling worth it lah. Untuk harga 189 ribuan dibandingkan TWS saya yang harganya 250 ribuan. Kualitas suaranya kurang nendang, bassnya kurang dapet, terus vokalnya kurang jernih. Tapi si Edifier X2S ini cukup worth it lah untuk menggantikan TWS saya yang sebelumnya. Kalau untuk TWS One Pro 2 ini harganya 600 ribuan. Untuk entusias TWS bisa jadi ini ya pilihan menarik juga ya. Karena fitur yang ditawarkan memang banyak banget ya. Beda dengan si TWS yang 200 ribuan ini. Bassnya lebih nendang. Pokoknya rasanya lebih enak lah. Tapi kalau kualitas vokalnya menurut saya sih hampir sama aja. Tapi untuk ukuran saya beli TWS harga 600 ribu ini menurut saya kemahalan aja sih. Cukup dengan harga 200 ribuan ini, 189 ribuan, menurut saya untuk saya pribadi ini lebih worth it. Gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.